Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri Muhammad Ibn Soleh dan saya 2255 201 317. Baik, saya akan mempresentasikan terkait kejahatan cyber. Yang pertama ada definisi kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini meliputi berbagai aktivitas ilegal seperti pencurian identitas, penipuan online, penyebaran malware, serangan terhadap infrastruktur jaringan, dan banyak lagi. Kemudian contoh-contoh dari kejahatan cyber ada phishing, penipuan dengan mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit melalui email atau situs web palsu. Kemudian ada ransomware atau yang bisa disebut malware yang mengkonsumsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Kemudian ada hacking, akses yang tidak sah sistem komputer untuk mencuri, merusak, dan memanipulasi data. Kemudian ada identity theft, pencurian identitas pribadi untuk melakukan penipuan atau tindakan ilegal. Kemudian ada cyberbullying, pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial atau pesan elektronik. Dan kemudian ada online fraud, penipuan yang dilakukan melalui internet, termasuk penipuan perdagangan elektronik atau investasi palsu. Kemudian ada ketiga denial of service, serangan yang bertujuan untuk membuat satu layanan online dan tidak dapat diakses dengan berbagai sistem dengan mobilitas internet. Kemudian ada undang-undang terkait dengan kejahatan cyber beserta sanksi-sanksi yang berlaku. Undang-undang yang pertama nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi. Undang-undang ini mengatur segala informasi elektronik dan transaksi elektronik termasuk kejahatan cyber. Yang pertama ada pasal 27 melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pemerasan. Dikenakan pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1,1 miliar. Ada pasal 28 melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian yang melarang pidana 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Dan pasal 29 melarang pengiriman yang sama melalui sistem elektronik, yaitu dipenjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 350 juta. Dan ada pencegahan yang terhadap kejahatan cyber. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya kejahatan cyber dan cara melindungi diri. Dan kemudian lagi ada keamanan teknologi menggunakan perangkat lunak, keamanan seperti antivirus, firewall, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Kemudian ada kebijakan keamanan ya, menerapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat, organisasi perusahaan termasuk pelatihan rutin untuk karyawan. Kemudian ada pemantauan dan deteksi ya, menggunakan sistem pemantauan dan deteksi diri untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan merespon dengan cepat. Kemudian ada regulasi dan penegakan hukum, memperkuat regulasi dan hukum terkait cybercrime serta memastikan penegakan hukum yang efektif ya terhadap pelaku kejahatan cyber. Kemudian ada kolaborasi internasional dengan lembaga internasional untuk berbagi informasi dan strategi untuk memerangi kejahatan cyber ya. Kemudian ada penggunaan autentika ganda ya, atau dua faktor DPA ya, untuk akses akun online untuk menambah lapisan keamanan tambahan. Kemudian ada terkait dengan itu ya, perangkat lunak kita. Pertama ada definisi perangkat lunak, sekumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada sistem komputer. Software mencakup aplikasi perangkat lunak seperti pengelola data, program, grafis, dan sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan program lain dan mengelola sumber daya perangkat keras ya. Dan ada definisi hak cipta yang diberikan kepada pencipta karya asli seperti karya sastra, musik, seni, dan perangkat lunak untuk menggunakan dan mengontrol distribusi karya mereka ya. Hak cipta melindungi bentuk ekspresi ide, bukan ide itu sendiri, dan memberikan hak kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan penampilan, dan menciptakan karya turunan dari karya asli mereka. Dan di sini juga ada undang-undang terkait pelanggaran hak cipta beserta sanksinya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta
Undang-undang ini mengatur pelindungan hak cipta termasuk untuk perangkat lunak ya, atau software. Pasal 9 memberikan insentif pada pencipta atau memegang hak cipta berbanyak mendistribusikan, menampilkan, dan mengumumkan. Kemudian ada pasal 113 mengatur tentang sanksi ya, pelanggaran hak cipta, pelanggaran yang dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal 4 miliar. Kemudian ada pasal 120 mengatur tentang tindakan penyitaan barang bukti pelanggaran hak cipta oleh pihak berwenang. Kemudian ada hubungan perangkat lunak ya, atau software sebagai hak cipta. Perangkat lunak dikategorikan sebagai karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Hak cipta berarti bahwa penulisan kode, desain antarmuka, dan dokumentasi perangkat lunak dianggap sebagai ekspresi kreatif ya, yang berhak dilindungi oleh hak cipta dan memberikan kepada buat atau pemegang untuk mengontrol pengguna, distribusi, dan modifikasi perangkat lunak tersebut. Kemudian ada pencegahan yang terhadap pelanggaran cipta. Yang pertama ada edukasi, kesadaran pengguna dan pengembang tentang pentingnya cipta ya, dan konsumsi hukum dari pelanggaran. Kemudian ada penggunaan lisensi yang tepat, penggunaan dan mematuhi lisensi perangkat lunak yang sah baik untuk perangkat lunak komersial maupun open source. Keamanan teknologi, perlindungan salinan seperti DRM atau digital rights management untuk melindungi perangkat lunak dan penyalinan dan distribusi ilegal ya. Kemudian ada pendaftaran hak cipta, melakukan pendaftaran untuk perangkat lunak agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Penegakan hukum dengan pihak berwenang untuk menindak tegas pelanggaran hak cipta dan mengajukan tuntunan hukum terhadap pelanggar ya. Kemudian ada penerapan kebijakan internal di perusahaan yang menerapkan kebijakan ketat tentang pengguna perangkat lunak legal dan melakukan audit ya, memastikan kepatuhan. Dan ada kolaborasi dengan lembaga seperti Business Software Alliance atau BSA untuk memerangi pembajakan perangkat lunak dan mendukung pengguna perangkat lunak yang sah. Kemudian ada tentang terkait data pribadi ya. Pertama ada definisi data pribadi ya, adalah segala informasi tentang seseorang yang digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Data ini mencakup berbagai jenis informasi seperti nama, alamat, nomor identifikasi, informasi keuangan, kesehatan, informasi digital seperti alamat IP dan riwayat penelusuran internet. Contoh pelanggaran terhadap data pribadi ya, itu ada phishing, penipuan melalui email, virus, dan web palsu ya, dan memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Kemudian data breach, kebobolan sistem keamanan mengakibatkan kebocoran data pribadi ya, pribadi pengguna. Identity theft, pencurian identitas yang seorang melakukan tindakan ilegal atau penipuan. Kemudian ada akses yang tidak sah data pribadi oleh individu, aktivitas yang tidak berwenang. Kemudian ada misuse of data, penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya, misalnya tujuan pemasaran atau penjualan dan kepada pihak ketiga tapi tanpa menggunakan izin ya. Kemudian ada social engineering, memanipulasi psikolog untuk memperoleh data pribadi dari individu dan dengan cara menipu atau mempengaruhi mereka ya. Kemudian di sini juga ada undang-undang terkait dengan data pribadi. Pertama ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 perlindungan data ya. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi mereka. Kemudian ada pasal 5354 menyatakan kewajiban pemilik data untuk melindungi data pribadi yang memberikan hak pemilik untuk akses dan mengoreksi data mereka ya. Kemudian ada pasal 57 terhadap ketentuan dalam Undang-Undang PDP dikenakan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Kemudian ada pencegahan terkait dengan data pribadi ya, yaitu ada edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi dan cara-cara menjaga keamanan informasi mereka. Yang kedua ada keamanan teknologi yang menggunakan keamanan teknologi seperti enkripsi, firewall ya, menggunakan antivirus untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada kebijakan keamanan data yang ketat di organisasi dan perusahaan termasuk protokol atau penanganan data pribadi. Kemudian ada autentikasi dan akses terbatas, menggunakan autentikasi 2 faktor dan memberikan akses terbatas hanya kepada pihak yang berwenang. Kemudian ada audit dan pengawasan, audit rutin dan pengawasan terhadap sistem keamanan data untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kebocoran data. Kemudian ada transparansi
dan izin. Memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi dilakukan secara transparan dan dengan izin oleh si pemilik data itu ya. Kemudian penegakan hukum dengan pihak berwenang untuk menindak tegas pelanggaran perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa regulasi diikuti dengan ketat. Kemudian ada pendaftaran data pribadi, bahwa setiap proses data pribadi itu didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan data kontrol yang lebih besar atas informasi mereka. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.